Selamat pagi adik-adik MPLS. Sebelum kita memulai MPLS kita pada hari yang kedua, mari kita naikkan satu pujian.
Shalom, selamat pagi para siswa yang terkasih, para bapak dan ibu guru yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini sebelum merenungkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih buat hari ini, hari yang indah di dalam kehidupan ini, di mana kami boleh menikmati hari yang baru, menghirup udara segar dan bekerja, belajar kembali. Tuhan, sebelum kami melakukan semuanya itu, kami mau merenungkan firman-Mu terlebih dahulu. Roh Kudus, pimpinlah kami, buatlah kami mengerti, buatlah kami bertumbuh, dan buatlah kami menerapkan firman-Mu dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para siswa yang terkasih, hari ini kita belajar dari Amsal 27 ayat 19. Tertulis di sana, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia. Apa yang dimaksud dengan mencerminkan manusia? Ya. Apa yang ada di dalam hati kita itu akan keluar dalam refleksi, dalam bentuk perbuatan, perkataan, sikap hidup ini. Jikalau hati kita tidak beres, maka semua perkataan, semua tindakan kita juga tidak beres. Ini salah satu sebab kenapa Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita tidak menjaga hati, apa yang terjadi? Akan ada beberapa dampak negatif. Satu diantaranya adalah iri hati. Mari kita lihat kehidupan putra manusia pertama, Adam Hawa, Kain dan Habel. Mereka bersaudara, mereka sama-sama sudah bekerja, tetapi profesi mereka lain. Disebutkan di Kejadian 4 ayat 2 bahwa mereka bekerja, Kain sebagai petani, sedangkan Habel sebagai peternak. Disebutkan juga dalam Kejadian 4 ayat 4, mereka berdua sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi hasilnya beda. Tuhan berkenan akan persembahan Habel, tetapi persembahan Kain tidak diterima. Hal ini mengakibatkan iri hati, panas hati. Maka Tuhan bertanya kepada Kain, mengapa panas hatimu? Mengapa mukamu muram? Kejadian 4 ayat 8, tragedi terjadi. Kain membunuh adiknya. Anak-anak yang terkasih, iri hati itu bisa berkembang menjadi panas hati. Panas hati bisa melakukan perbuatan yang tercela seperti Kain, yaitu menjadi seorang pembunuh. Nomor 2, hati mereka menjadi degil. Ya, hati mereka menjadi degil. Markus 6 ayat 52b mengatakan demikian. Apa artinya degil? Degil itu artinya membatu. Artinya tidak bisa dinasihati, tidak bisa diarahkan, tidak bisa dibimbing, semau-mau gue. Nah, orang yang semacam demikian tentunya tidak bisa sukses di dalam kehidupan ini. Ini akibat kedua yang terburuk setelah iri hati. Nomor 3, semua ucapan yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati, baik itu umpatan, baik itu caci maki dan sebagainya. Karena semua yang keluar dari mulut itu melimpah dari hati. Demikian kata Matius 12 ayat 34. Anak-anak yang terkasih, kita belajar banyak mengenai iri hati. Kita belajar banyak mengenai hati yang degil. Kita belajar banyak mengenai semua ucapan yang keluar dari mulut kita. Nah, bagaimana kalau kita ingin hidup kita diberkati, hidup kita dirubah? Adakah itu solusi? Mari kita melihat yang pertama. Ya. Secara prinsip, kalau kita iri terhadap orang yang sukses, kita tidak akan pernah menjadi orang yang sukses. Kalau kita iri hati terhadap orang yang pintar,
seumur hidup Anda tidak bisa menjadi pintar. Kalau Anda iri terhadap orang kaya, tidak mungkin Anda bisa menjadi orang kaya. Bagaimana caranya? Kita belajar. Saat saya masih menjadi pelajar, saya menemui teman saya itu jauh di atas saya nilainya. Terus bagaimana caranya? Saya hampiri dia, saya bilang sama teman saya yang bernama Dewi, coba saya ajari dong. Bahasa Jerman saya sudah 0 lah, sama sekali tidak bisa. Itu menjadi olokan yang panjang. Tetapi saya belajar, akhirnya apa yang terjadi, bahwa saya sukses menguasai bahasa Jerman. Itu terjadi ketika saya masa SMA, masa sebaya Anda. Jadi belajar, jangan iri lagi. Tanya bagaimana caranya supaya kita bisa berkembang. Nomor 2, hati yang degil itu harus diganti menjadi teachable heart. Apa teachable heart? Hati yang bisa diajar, hati yang bisa diarahkan. Kamu salah ya, kamu sebaiknya gini. Oh iya Pak, oh iya. Kamu salah ya, kamu seharusnya pergi ke sekolah dulu baru berbelanja. Kamu salah ya, kamu harus dibenahi. Siap Pak, siap. Itu teachable heart. Nomor 3, hati cermin daripada apa yang keluar, apa yang kita ucapkan. Kalau kita menjaga hati kita baik-baik, percayalah hidup ini akan indah. Hidupmu indah, hidup di dalam HS pun indah. Para siswa yang terkasih, pelajaran hari ini adalah menjaga hati. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Selamat datang para siswa yang terkasih, selamat bergabung dengan SMK Harapan Sejati. Bersama Tuhan, Anda pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih buat hari ini. Kami telah belajar tentang hati. Kami telah belajar tentang segala efek negatif yang ditimbulkan oleh hati yang tidak dijaga. Roh Kudus, tuntunlah kami, jadikan kami indah seturut dengan kehendak-Mu, bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita mulai materi pada kesempatan pagi hari ini, yaitu wawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara. Kita awali dari sudut pandang pengertian dari wawasan kebangsaan itu sendiri. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Yang jelas, pengertian dari wawasan itu adalah pengetahuan kebangsaan, tentunya bangsa kita. Kita ini hidup di negara mana, sebagai bangsa apa? Tentunya bangsa Indonesia. Jadi wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia atau pengetahuan mengenai kebangsaan atau bangsa Indonesia, baik itu mengenai lingkungan, kesatuan, persatuan wilayah, dan seluruh aspek yang ada di Indonesia. Berikutnya, cinta tanah air. Tentu jelas, kalau kita berbicara mengenai bahasa cinta, itu adalah suatu ungkapan bentuk kasih sayang. Kasih sayang kepada siapa? Tanah air. Tanah air kita itu apa? Jelas Indonesia. Jadi pengertian cinta dari tanah air adalah mencintai bangsa sendiri, seperti kita mencintai seseorang, tetapi ini kita mencintai bangsa kita sendiri, yakni munculnya perasaan mencintai oleh warga negara untuk negaranya dengan bersedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala macam gangguan, baik itu gangguan dari luar maupun gangguan dari dalam negara kita sendiri.
Yang berikutnya adalah bela negara. Bela negara adalah bentuk tindakan dari cinta tanah air. Kalau cinta tanah air ada rasa. Nah, dengan adanya rasa tersebut dibuktikan dengan suatu tindakan, sikap, yaitu bela negara. Sikap dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap tanah air Indonesia guna menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan negara. Jadi dari pengertian tiga tadi itu adalah satu bentuk kesatuan. Kalau wawasan kebangsaan adalah pengetahuannya, cinta tanah air ada rasa. Dari dua tersebut dibuktikan dengan tindakan atau sikap yang konkret, yaitu bela negara. Manakala wawasan kebangsaan, cinta tanah air tidak tertanam di hati kita sebagai bangsa Indonesia, apalagi adik-adik sekalian adalah generasi muda, generasi bangsa, generasi penerus bangsa, sudah jelas dibutuhkan wawasan kebangsaan, mengetahui apa sih itu pengetahuan terkait bangsa Indonesia. Nanti akan timbul rasa cinta tanah air. Kalau sudah timbul rasa cinta tanah air, saya yakin akan rela berkorban demi bangsa dan negara. Dari apa berkorbannya? Banyak sekali. Kalau kita ini sebagai generasi muda, ya rela berkorbannya dibuktikan dengan salah satu contoh, tidak melakukan suatu tindak pidana atau kriminalitas. Itu merupakan suatu bentuk tindakan yang nyata pada generasi muda saat ini, yaitu tidak melakukan suatu tindakan kriminalitas atau tindak pidana. Itu sudah merupakan bentuk cinta tanah air, tidak merusak negara yang dicintai dengan perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan atau merusak keamanan citra Indonesia. Pengalaman sejarah Indonesia dari awal sampai merdeka 17 Agustus 1945, Indonesia memiliki sejarah panjang terbentuknya NKRI ini dengan berbagai latar belakang, mulai Budi Utomo, munculnya Sumpah Pemuda, sampai yang paling terakhir adalah kemerdekaan negara Republik Indonesia. Semua itu tidak bisa ditempuh atau dicapai dengan secara tiba-tiba, butuh proses dan butuh perjuangan. Maka dari itu saya berharap kepada adik-adik saya yang masih di tingkat sekolah untuk tetap menghargai jasa-jasa dari pahlawan kita yang terdahulu. Tanpa adanya jasa dari pahlawan-pahlawan tersebut, tidak mungkin kita bisa setiap hari menghidup udara segar yang ada di Indonesia. Dan Indonesia ini terdiri dari berbagai macam kepulauan, juga sumber daya alam yang melimpah, yang di negara lain tidak ada selain di Indonesia. Dan itu wajib kita syukuri, kita hidup di negara Indonesia. Apalagi dengan keterbatasan jumlah aparat keamanan yang terbatas, jelas dibutuhkan peran serta dari masyarakat. Maka dari itu di Indonesia dikenal adanya sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau Sishankam Rata. Nah, sejarah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang saya jelaskan tadi, selanjutnya ciri-ciri nasionalisme Indonesia. Yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika. Di negara Indonesia itu cukup banyak kepulauan, suku,
agama, ras, budaya, yang mana semua itu disatukan menjadi satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu kita harus bisa saling menghargai. Kita jangan mencari benar sendiri di negara Indonesia. Toleransi harus tetap dijunjung tinggi. Terus jiwa luhur Pancasila. Semua yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila itu adalah cerminan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari banyak sekali agama, suku, budaya, dan juga ras. Bahasa semuanya ada di Indonesia. Itu patut kita syukuri, kita hidup di negara Indonesia. Dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dari sila 1 sampai sila 5 itu merupakan perwujudan yang memang sebenarnya wujud dari Indonesia. Karena perumusan nilai dari Pancasila tersebut itu tidak secara tiba-tiba langsung dirumuskan, juga melalui komunikasi, pemikiran dari para pejuang-pejuang atau orang-orang yang mendahului kita yang memang berkompeten di bidang masing-masing. Harkat martabat berperi kemanusiaan. Sifat dasar orang Indonesia yang tidak dimiliki sama negara lain itu adalah orang Indonesia itu sangat menjunjung jiwa toleransi, menjunjung harkat martabat kemanusiaan. Jadi kita patut bersyukur kita hidup di Indonesia yang memang sangat menjunjung tinggi, sangat menghormati hak-hak orang lain. Harkat martabat kemanusiaan itu benar-benar dijunjung tinggi di Indonesia. Yang berikutnya, solidaritas budaya, religi, martabat kehidupan, menghormati perbedaan. Itulah indahnya kita hidup di Indonesia itu. Kita sangat menghormati adanya perbedaan yang disatukan melalui Bhinneka Tunggal Ika. Dan akhir-akhir ini banyak sekali memang ujian, cobaan atau beberapa kelompok, beberapa orang yang memang ingin punya tujuan menghancurkan Indonesia. Karena apa? Indonesia kok sasarannya Indonesia? Kembali lagi, sumber daya alam Indonesia itu banyak dan kepingin menguasai apa yang ada di Indonesia yang di negara lain tidak ada. Maka dari itu, kalau ada pihak-pihak yang kepingin mencari benarnya sendiri, ingin merubah negara Indonesia ini menjadi negara Islam, negara ini itu, saya minta kepada adik-adik saya sebagai generasi muda, Indonesia itu adalah Pancasila, itu sudah tidak bisa diganggu-gugat. Pancasila itu sudah harga mati dan itu yang paling pas diterapkan di Indonesia. Jadi kita sebagai generasi muda, kita tetap harus menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut, supaya kalian semua bisa masih menikmati keindahan kota Surabaya, kita masih bisa berjalan-jalan di mal, makan yang enak di kota Surabaya. Kalau generasi mudanya masih membawa nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi, kalau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah terkikis, generasi muda sudah cuek, acuh tak acuh, ya kita sih tidak berharap terjadi sesuatu hal dengan negara yang kita cintai. Yang nomor 5, komunikasi heterogenitas bangsa. Ciri khas orang Indonesia ini mudah sekali selalu mengedepankan komunikasi, sifat kegotong royongannya. Kalau terjadi sesuatu hal atau apapun, ada permasalahan atau perbedaan, pasti komunikasi yang diutamakan. Tidak serta-merta langsung melakukan tindakan represif, tetapi komunikasi.
bangsa Indonesia itu memang sangat menjunjung adat-adat ketimuran. Jadi selalu mengkomunikasikan apabila ada suatu permasalahan, baik itu di dalam intern di dalam negeri ataupun dengan pihak-pihak luar negeri. Wawasan kebangsaan dalam bela negara minimal didasari oleh membiasakan belajar disiplin, kerjasama dalam solidaritas, tanggung jawab, dan membentuk pribadi yang unggul. Jadi kita sebagai generasi muda, tugas kita adalah demi kelangsungan negara yang kita cintai ini, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air juga harus dibarengi etos kerja dari kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda? Kita harus belajar dengan disiplin. Disiplin itu dimulai dari pribadi kita masing-masing. Dan kedisiplinan itu harus dipaksa. Tidak bisa disiplin itu tiba-tiba muncul secara tiba-tiba atau mendadak, tidak bisa. Tanpa adanya dimulai dari diri kita masing-masing dan harus dipaksa. Bentuk kerjasama dalam solidaritas, tanggung jawab. Kita sebagai generasi muda, apalagi masih di lingkungan sekolah. Kita di lingkungan sekolah terikat dengan berbagai macam aturan. Di situ ada tanggung jawab kalian sebagai siswa. Apa tanggung jawab kalian sebagai siswa kepada sekolah? Dan di situ ada tanggung jawab dan hak. Tetapi kalian sebagai siswa, kalian harus memahami tanggung jawab pada waktu ada di sekolah itu apa. Secara otomatis ada beberapa tanggung jawab yang harus kalian laksanakan pada waktu kalian ada di sekolah. Dan itu semua tertuang di dalam peraturan dan tata tertib di sekolah. Kenapa itu harus dilakukan? Tujuan akhirnya adalah terbentuknya pribadi yang unggul dari masing-masing siswa. Semangat kebangsaan, kesadaran dalam heterogenitas, tekad Bhinneka Tunggal Ika, kesadaran bela negara, kecintaan negara. Tetapi konteks dalam permasalahan terorisme selalu yang dimunculkan adalah berkaitan dengan agama. Tujuannya untuk apa? Jelas kepingin mendirikan negara Indonesia ini supaya tidak menganut sistem Pancasila. Yang keempat adalah kemiskinan. Kemiskinan itu memang di negara kita itu adalah negara berkembang, bukan negara maju. Dan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia itu masih tinggi. Tingkat kemiskinan di Indonesia memang tinggi. Kalau kita berbicara faktor kemiskinan, ini kan berbicara masalah perut seseorang. Kalau kita sudah berbicara masalah perut, kalau ada iming-iming, mungkin untuk melakukan tindakan yang melawan hukum, tindakan melawan pemerintahan, pasti akan berangkat orang ini. Kalau diiming-iming sesuatu hal yang nantinya bisa mengangkat kemiskinan dari orang tersebut, pasti akan langsung berangkat. Makanya beberapa kali, khususnya di Surabaya juga pernah terjadi. Kenapa orang kok bisa melakukan bom bunuh diri? Juga ada faktor-faktor seperti itu. Dan saat ini dengan kecanggihan teknologi, orang itu bisa belajar apapun melalui baik itu media sosial juga melalui internet. Banyak sekali cara merakit seperti itu, apapun lah bisa kita pelajari. Maka dari itu saya berharap memberikan pesan kepada adik-adikku sekalian, apabila kalian menggunakan teknologi di handphone ataupun segala macamnya seperti itu sejenisnya, carilah yang positif, tinggalkan yang negatif. Jangan sebaliknya mengambil sisi negatif, positif ditinggalkan. Nanti kalian akan rugi dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi bisa bermanfaat untuk kita kalau kita bisa memanfaatkan, mengambil sisi positif dari kemajuan teknologi tersebut. Konflik horizontal dan vertikal, kembali lagi mudah sekali karena Indonesia memang terdiri dari berbagai macam
suku, perbedaan agama, dan lain-lain yang bisa menimbulkan konflik horizontal dan vertikal. Maka dari itu, pesan saya kepada adik-adikku yang masih di bangku sekolah, hindari permasalahan-permasalahan atau konflik-konflik yang nantinya berujung menjadi konflik horizontal maupun vertikal. Kita sudah cukuplah lihat berita itu baik itu di media cetak, baik media elektronik, terjadinya konflik horizontal dan vertikal. Semua itu nanti ujungnya adalah terjadinya gangguan Kamtibmas, khususnya yang ada di Indonesia. Yang berikutnya adalah narkoba. Nah, ini tantangan bagi generasi muda saat ini adalah narkoba. Di Indonesia, khususnya saya berbicara di Surabaya, tingkat penyebaran narkoba itu sangat tinggi di Surabaya. Pelaku atau pengguna, pemakai, orang yang terlibat di dalam transaksi narkoba itu banyak yang saat ini terjadi di kalangan remaja. Malah saat ini itu anak-anak di kategori usia SMP ke bawah itu sudah mulai menyentuh yang namanya narkoba. Kenapa itu bisa terjadi? Saat ini banyak sekali jenisnya narkoba, mulai dari yang harganya paling mahal sampai harganya yang paling murah. Biasanya ini harus kalian hindari. Yang sering terjadi dan beredar di sekolah, di kalangan anak-anak remaja, itu adalah pil koplo. Kalau di bahasa kepolisian ada namanya pil eksotan, butterfly, macam-macam. Itu memang dari segi harganya murah. Memang sasaran transaksi narkoba yang jenis-jenis murah seperti itu sasarannya memang anak-anak usia sekolah. Kenapa itu dilakukan? Dengan harapan merusak generasi muda. Kalau generasi muda yang sudah rusak dipengaruhi dengan narkoba, secara otomatis keamanan negara Republik Indonesia ini juga akan terganggu, karena akar dari negara ini adalah generasi muda. Kalau akarnya sudah rusak, pohon itu akan jatuh. Yaitulah cerminan masa Indonesia yang akan datang. Dirusak generasi mudanya, generasi muda rusak, ya semoga itu tidak terjadi. Maka dari itu saya berpesan, jangan sekali-sekali bersentuhan dengan yang namanya narkoba. Era saat ini kalau kita masih bersentuhan dengan narkoba, itu kita termasuk kategori orang yang merugi, karena selain jerat pidana itu berat, orang yang aktif menjadi pengguna narkoba ini juga menguras secara finansial. Ya, itu sekali lagi saya berpesan, jauhi narkoba, karena tidak ada untungnya buat kita semua. Ini adalah Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 yang mengatur masalah pertahanan negara, khususnya tertuang di pasal 9. Kalau nanti kalian kepingin mengetahui lebih spesifik, kalian bisa buka di Google Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002. Di situ banyak sekali undang-undang, baik itu juga peraturan pemerintah, peraturan presiden, banyak sekali macamnya. Silakan, teknologi itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Nah, ini yang harus kita ingat-ingat dan harus kita camkan benar-benar, baik itu di hati kita masing-masing. Tanamkan bahwasanya pilar negara kesatuan Republik Indonesia itu ada 3, harus diingat-ingat betul. Yang pertama adalah Pancasila. Semua yang terkandung di dalam Pancasila, dari sila 1 sampai sila 5, termasuk ada butir-butirnya itu, dipahami, dihayati. Nanti kalau sudah memahami, pasti kalian akan timbul rasa cinta tanah air. Timbul cinta tanah air, pasti kalian akan rela berkorban. Yang nomor 2 adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang nomor 3, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi 3 pilar NKRI ini adalah
kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketiga-tiganya saling keterkaitan, yang mana di dalam ketiga pilar NKRI tersebut mengandung makna yang mana itu adalah cerminan bangsa Indonesia, cerminan situasi dan kondisi bangsa Indonesia. Indonesia sampai kapanpun tidak akan bisa dirubah dari negara Pancasila. Karena apa? Pancasila di situ sudah jelas disebutkan, sila nomor 1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Tuhan bukan menyebutkan secara spesifik satu agama, tetapi agama secara universal yang saat ini diakui di negara Indonesia. Kalau tidak salah ada 6 agama yang saat ini diakui oleh negara Indonesia. Yang pertama adalah Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang satu Konghucu. Ada lagi satu yang baru diresmikan atau diakui sama negara, sama pemerintah, itu adalah penganut kepercayaan. Ada tambahan lagi baru dan sudah mulai diakui pemerintah dan bisa dicantumkan di dalam KTP. Kesimpulan yang saya sampaikan dari awal sampai akhir itu adalah kenapa sih kita harus mengetahui, memahami terkait kebangsaan bangsa Indonesia. Maksud kita sebagai warga negara Indonesia tidak mengetahui latar belakang bangsa Indonesia itu seperti apa, sejarahnya itu seperti apa, tahun merdekanya kapan. Nah, kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, ya sudah harus kewajiban untuk mengetahui sejarah panjang dari bangsa Indonesia supaya bisa melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas dalam tetapi memiliki kualitas mental, ideologi serta kemungkinan yang solid dalam membangun bangsa Indonesia. Terus semangat tinggi dan berkarakter bangsa untuk kehidupan kelangsungan negara. Sehingga dengan kalian mengetahui, memahami, mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan bangsa Indonesia, nanti kalian akan timbul rasa cinta. Cinta tanah air itu adalah rasa dari kalian memahami, mencari arti dari kebangsaan tersebut, akan timbul rasa cinta tanah air. Setelah timbul cinta tanah air, pasti ya kalian akan timbul rasa rela berkorban, bela negara. Bela negara dari apa? Otomatis dari gangguan yang nantinya bisa mengancam keberlangsungan negara Indonesia, atau gangguan yang berpotensi mengganggu kestabilan atau kondisivitas di Indonesia. Ya, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan rela berkorban. Oke, adik-adikku, sedikit ada tambahan supaya kalian lebih memahami apa yang saat ini sedang terjadi dan banyak terjadi di kalangan remaja sesuai dengan umuran kalian, usia remaja. Apa sih yang dimaksud dengan remaja? Sesuai di undang-undang yang mengatur undang-undang perlindungan anak dan perempuan. Di situ disebutkan remaja adalah usia 0 sampai 18 tahun. Jadi usia remaja itu adalah usia 0, baik itu di dalam kandungan, sampai usia 18 tahun. Makanya kalau kita pernah melihat berita di televisi, orang membunuh istilah gitu, menggugurkan kandungan,
itu sudah termasuk kategori dilindungi negara. Di dalam undang-undang bisa dijerat meskipun dia belum lahir, tetapi sama negara sudah dilindungi. Apabila ada orang kawin, kalian menemukan di tetangga kalian atau melihat di televisi ada orang menggugurkan kandungan, itu yang menggugurkan itu bisa dijerat dengan pidana. Undang-undang Perlindungan Anak dan Perempuan itu jeratnya. Kalau sudah kategori masuk usia 18 tahun ke atas, itu sudah masuk kategori remaja. Dan yang harus kalian pahami bahwasanya saat ini ada undang-undang terbaru yang mengatur masalah pidana, perlakuan pidana bagi anak-anak remaja atau masuk kategori anak-anak di bawah 18 tahun. Apabila anak-anak melakukan suatu perbuatan tindak pidana kriminalitas, itu tindakan hukumnya bisa dilakukan penahanan. Jenis-jenis kenakalan remaja yang saat ini seringkali terjadi pada masa saat ini, yang pertama adalah penyalahgunaan narkoba. Dari jumlah kasus yang menimpa anak-anak dan dilakukan sama di kalangan remaja, itu ada angka kenaikan yang cukup signifikan. Yang kedua, pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini dampaknya juga banyak sekali, bisa dilihat dari banyaknya anak-anak di usia remaja yang sudah melakukan pernikahan yang belum pada waktunya atau pernikahan. Banyak sekali kasus-kasus aborsi, pengukuran kandungan yang saat ini ditangani sama kepolisian khususnya di Surabaya. Juga angka perceraian akibat dari pergaulan bebas itu, usia pernikahan belum lama sudah terjadi perceraian. Tawuran antar pelajar ini harus kita hindari. Kita sekolah ini membawa nama baik alma mater, membawa nama baik sekolah. Hindari bentuk-bentuk atau kegiatan tawuran antar pelajar. Saya yakin di SMK Kristen Dharmajati tidak ada yang terjadi seperti itu. Yang berikutnya, balapan liar. Ya, ini yang akhir-akhir ini banyak sekali terjadi, khususnya pada malam hari, karena mungkin faktornya adalah masa pandemi, sehingga aktivitas pada malam hari sampai dini hari diakibatkan sekolah tidak ada kegiatan pada siang harinya atau tidak ada kegiatan datang ke sekolah. Yang berikutnya adalah tidak melakukan kegiatan-kegiatan atau tidak disiplin pada waktu di sekolah. Terus upaya kita sebagai generasi muda, bagaimana upaya-upaya kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja? Yang pertama tentunya kita harus memperkuat diri kita masing-masing melalui iman dan takwa kepada Tuhan atau kepada agama yang kita anut masing-masing. Yang berikutnya adalah selalu berpikiran positif, mencari informasi-informasi yang positif, tidak sebaliknya mencari informasi negatif, berpikiran negatif, dan memanfaatkan teknologi saat ini dengan hal-hal yang sifatnya positif, jangan sebaliknya. Yang berikutnya, dimanapun kita berada, kita harus tetap membiasakan sifat disiplin, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, baik itu di lingkungan. Kita harus juga bisa mencari atau memilih dan memilah mana kawan yang baik untuk kita pergauli, mana kawan yang tidak baik untuk kita jadikan teman. Karena pengaruh lingkungan itu sangat besar pengaruhnya terhadap terjadinya kenakalan remaja. Ya, itu sedikit cara-cara bagaimana supaya kita bisa terhindar dari yang namanya kenakalan remaja. Yang paling penting kita harus mempunyai prinsip dasar dimulai dari diri kita masing-masing.
mau melakukan perbuatan seperti ini kita harus berpikir panjang. Oh salah, kita mau benar-benar oh ini benar. Itulah yang harus kalian tanamkan pada diri kalian masing-masing. Itu saja sedikit tambahan berkaitan kenakalan remaja. Besar harapan kami semoga siswa-siswi SMK Kristen Harapan Sejati tidak ada yang terlibat atau terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Pesan saya, kalian saat ini masa sekolah, belajar yang tekun. Kalian sekolah, pada waktu sekolah sudah kalian fokus ke masalah belajar. Kalian tidak usah memikir hal-hal lain selain belajar dan belajar. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Saya akhiri, selamat siang, terima kasih. Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Erika Fitri Yulianti, spesialis kedokteran jiwa. Sehari-hari saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya di KSM Kedokteran Jiwa. Hari ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai hal-hal seputar pandemi COVID-19. Setelah menyaksikan video ini, saya berharap kita semua dapat memetik pembelajaran yang berharga mengenai hal-hal seputar COVID-19 sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita dapat bertindak bijaksana, tetap sehat, tetap semangat dan produktif untuk merengkuh asa demi masa depan yang cemerlang. Sebelum beranjak lebih jauh, layaknya kita mengetahui apa sih COVID-19 itu, dan 1,5 tahun terakhir setiap hari kita senantiasa diberitakan dengan namanya pandemi COVID-19. Sejatinya, COVID-19 adalah suatu penyakit menular yang disebabkan jenis virus corona baru, yaitu SARS-CoV-2. Jadi ini adalah jenis baru dari keluarga virus corona yang penularannya dari manusia ke manusia. Penyakit ini dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada akhir Desember 2019 dan segera menyebar cepat serta luas ke seluruh belahan dunia, sehingga tidak bisa lagi disebut endemi tetapi pandemi, karena mengenai seluruh masyarakat di dunia. Penyakit ini menyerang sistem pernafasan dan dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, tetapi dapat juga berlangsung hingga terjadi kondisi berat, infeksi paru-paru yang berat hingga menimbulkan kematian. Seperti saya katakan tadi, pada dasarnya COVID-19 adalah penyakit menular, di mana agen penyebabnya berupa virus, dan yang penyakit menular bisa juga disebabkan oleh bakteri, parasit, dan sebagainya. Tapi COVID-19 ini virus, di mana virus ini untuk dapat berkembang biak dan menularkan ke banyak orang, dia perlu agen pembawanya. Kalau dalam penyakit menular, agen pembawa itu bisa hewan, bisa tanah, dan juga bisa manusia. Dan sayangnya COVID-19 agen pembawanya adalah manusia, di mana keluarnya melalui terutama air liur, ingus. Dan cara penularannya melalui droplet dan aerosol. Dan kontak fisik. Nah, kalau sudah ada pembawa virusnya ini mengeluarkan yang namanya droplet, aerosol, dan ada kontak fisik dengan orang lain, dan kena sama individu yang rentan, maka virus ini masuk ke manusia berikutnya. Prinsip pengendalian penyakit menular adalah memutus mata rantainya agar penyebabnya, agennya ini tidak bisa masuk ke dalam pembawanya sehingga tidak menularkan. Jadi tidak ada jalan lain selain kita harus memutus rantai penularan COVID ini. Nanti lebih jauh kita belajar lagi. Jadi sekali lagi, penting untuk memutuskan rantai penularan.
Apa sih gejala COVID-19 itu? Gejala awalnya seperti flu, berupa pilek, sakit kepala, batuk-batuk, sakit tenggorokan, demam, badannya capek semua. Hal ini dapat membaik atau justru bertambah berat. Jadi gejala umumnya ada demam, biasanya lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering disertai nyeri dada atau sesak nafas. Gejala lain yang mungkin timbul adalah diare, sakit kepala, ada kelainan di mata, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau. Kemudian ada ruam-ruam di kulit. Biasanya gejala ini muncul pada waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus. Ini yang namanya masa inkubasi. Dalam bentuk apa virus COVID-19 menyebar? Terutama dalam bentuk droplet dan aerosol. Droplet itu adalah tetesan air kecil yang keluar ketika kita berbicara atau batuk. Jadi dalam cairan yang keluar ketika kita berbicara atau batuk itu mengandung yang namanya virus COVID-19. Selain droplet, ada yang namanya aerosol. Jadi virus ini dalam partikel kecil di udara. Sehingga bisa juga mengenai orang yang berada di sekitar penderita itu. Jadi kalau partikelnya besar dan berat, dia akan langsung jatuh menetes, namanya droplet. Tapi kalau yang masih kecil, lebih kecil daripada droplet, itu akan mengambang di udara dalam namanya aerosol. Makanya itu penting sekali untuk menghindari droplet atau aerosol orang yang terinfeksi COVID-19. Ini bedanya, aerosol, airborne, dan droplet. Aerosol itu merupakan zat atau partikel padat atau cair yang sangat kecil dan ringan sehingga dapat mengapung di udara. Sebetulnya selain virus ada asap, debu, itu juga bisa seperti aerosol. Dan aerosol ini dapat bertahan dalam waktu tertentu di udara. Sedangkan airborne yaitu kondisi ketika partikel atau cairan yang mengandung virus mengapung di udara dalam waktu tertentu dan dihirup oleh orang lain sehingga menimbulkan infeksi pada orang tersebut. Kalau droplet merupakan tetesan zat atau partikel cair yang ukurannya lebih besar daripada aerosol, di mana penularan melalui droplet ini terjadi ketika partikel cair itu yang mengandung virus bersentuhan dengan mata, hidung, mulut orang lain, sehingga orang itu terinfeksi. Ini bedanya. Sehingga dengan berdasarkan hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya, virus COVID-19 dikatakan dapat menyebar melalui percikan dahak, air ludah, atau bersin dari individu yang telah terinfeksi. Yang kedua, permukaan benda yang terkontaminasi oleh droplet dari individu yang terinfeksi, terus kemudian tangan orang yang sehat itu menyentuh dan tidak sengaja masuk ke dalam tubuh orang itu melalui mulut, lewat makanan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, helaan nafas yang mengandung droplet dari individu yang telah terinfeksi dan bersentuhan dengan orang yang sehat. Seperti itu ya. Jadi, kita tertular bisa secara langsung melalui kontak, kita kecipratan dari droplet individu yang terkena, begitu ya. Atau kita memegang, indirect, kita memegang benda-benda yang sudah terkontaminasi dengan virus, kemudian kita memegang mata, mulut, dan virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Di samping itu juga dari yang namanya kotoran kita. Jadi dari sisa-sisa penggunaan toilet bersama di mana masih ada droplet-dropletnya itu, sehingga tidak sengaja kita memegang, kita kurang cuci tangan sehingga virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Siapa saja sih yang bisa tertular COVID-19? Semua. Siapapun bisa terinfeksi virus COVID-19. Baik lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, termasuk ibu hamil dan menyusui.
Bayi, anak kecil, serta lansia itu adalah orang-orang yang mempunyai kekebalan tubuh lebih lemah, sehingga lebih rentan terserang. Atau orang tersebut tinggal atau berkunjung di daerah atau negara yang terjadi wabah virus corona ini, sehingga itu juga beresiko untuk tertular COVID-19. Beberapa istilah dalam pandemi COVID ini yang kita semua harus paham. Hal ini sudah diperbarui oleh Menteri Kesehatan pada tahun 2020. Yang pertama adalah kontak erat. Apa yang dimaksud kontak erat? Adalah orang yang mempunyai riwayat kontak dengan kasus probable atau kasus konfirmasi COVID-19, atau orang tersebut memberikan perawatan pada kasus probable atau konfirmasi tanpa alat perlindungan diri atau kerap disebut APD yang standar dalam radius kurang lebih atau kurang dari 1 meter. Yang kedua, suspek adalah orang yang mempunyai gejala infeksi saluran nafas atas atau pneumonia berat serta membutuhkan perawatan medis di rumah sakit. Juga mempunyai riwayat perjalanan atau tinggal di daerah yang melaporkan transmisi lokal COVID-19 dan melakukan kontak erat dengan kasus probable atau terkonfirmasi COVID-19. Ini yang disebut suspek. Kemudian yang ketiga, terkonfirmasi adalah orang yang dinyatakan positif menderita COVID-19 dengan pemeriksaan RT-PCR atau orang-orang sering menyebutnya PCR, begitu ya. Singkatan dari Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction. Baik dengan gejala atau simptomatik atau tanpa gejala atau asimptomatik. Dan istilah keempat adalah probable, yaitu orang yang kasusnya suspek dengan ISPA berat atau terjadi Acute Respiratory Disease Syndrome atau ARDS, atau orang itu meninggal dengan gejala COVID-19 namun belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Ini juga banyak kasusnya ya. Bagaimana sih memastikan diagnosis COVID-19 itu? Tentunya dari pemeriksaan dan wawancara medik yang dilakukan oleh dokter kepada pasien mengenai gejala yang dialami pasien, riwayat perjalanan dan kontak dengan pasien selama 14 hari terakhir. Kemudian, pemeriksaan yang lazim dilakukan adalah rapid test untuk mendeteksi antibodi baik IgM atau IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus COVID-19. Bila hasilnya positif, kemungkinan besar menunjukkan bahwa pasien kemungkinan sudah terinfeksi virus COVID-19, namun bisa juga berarti ia terinfeksi kuman atau virus yang lain. Jadi, tidak hanya hasil positif itu tidak hanya terinfeksi COVID, tapi juga terinfeksi virus yang lain. Biasanya, bila hasil rapidnya positif, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Bila hasil rapid test negatif, belum pasti terbebas dari virus COVID-19. Ini harus diulang kurang lebih 5 hari kemudian untuk memastikan. Kemudian pemeriksaan lain yang bisa dilakukan dan hasilnya lebih akurat adalah swab test atau tes PCR, yaitu melakukan pengambilan spesimen melalui usap pada daerah nasofaring atau orofaring. Bila hasilnya positif, memastikan diagnosis COVID-19. Selain itu, pemeriksaan CT scan atau rongsen dada dapat membantu untuk mendeteksi adanya infiltrat atau cairan yang ada di paru-paru yang khas untuk COVID-19. Komplikasi virus COVID-19 itu sangat sistemik dan bisa berakhir dengan kondisi yang fatal.
karena bisa terjadi pneumonia atau infeksi paru-paru yang berat, infeksi sekunder dari organ tubuh yang lain, gagal ginjal, gangguan jantung, adanya sindrom kesulitan pernafasan akut, dan kematian. Pengobatan COVID-19 hingga hari ini belum ada obat yang spesifik, sehingga dokter akan melakukan pengobatan sesuai dengan kondisi dan tingkat keparahan gejala yang ditunjukkan oleh pasien, supaya pasien dapat melewati masa-masa kritisnya. Pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala tetap disarankan untuk mengontrol protokol kesehatan dan melakukan isolasi mandiri di rumah, dan ini tidak boleh lengah. Pasien dengan gejala sedang sampai berat disarankan untuk dirawat di rumah sakit untuk mencegah perburukan gejala. Dan disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, banyak minum air putih, serta menjaga cairan tubuh, serta menyeimbangkan antara istirahat serta olahraga. Banyak pertanyaan yang saat ini terlontar dari banyak orang, kapankah berakhirnya COVID-19? Badan Kesehatan Dunia sudah menyampaikan bahwa virus COVID-19 tidak bisa hilang dalam waktu singkat dan sudah menjadi masalah seluruh dunia atau pandemi. Perlu waktu bagi para ahli untuk sangat berkejaran dan tanpa kenal lelah untuk mempelajari lebih lanjut mengenai sifat virus COVID-19 ini, sehingga pada akhirnya ditemukan obat dan vaksin yang cocok, dan ini bukanlah hal mudah pada kondisi serba sulit seperti saat ini. Tatanan hidup baru atau the new norm perlu diterapkan oleh masyarakat, karena COVID-19 ada penyakit menular, memutus rantai adalah salah satu yang harus dilakukan. Oleh karena itu, sekali lagi, sikap masyarakat sangat menentukan. Kita harus menyingkirkan egoisme kita harus menyatukan langkah untuk sama-sama memutuskan rantai penularan COVID-19. Ada hal lain yang ingin saya kenalkan, yaitu imunitas. Imunitas itu sejatinya merupakan sistem pertahanan tubuh terhadap penyakit dan gangguan yang dapat merusak tubuh. Dengan imunitas, imun akan dapat melawan berbagai macam infeksi patogen seperti virus, bakteri, atau parasit. Ketika pertama kali virus, bakteri, atau parasit itu masuk ke dalam tubuh manusia, maka ia akan dikenali sebagai benda asing oleh tubuh, atau yang disebut antigen. Sehingga tubuh itu akan melawan sedapat mungkin dengan membentuk antibodi, dengan harapan tubuh tetap kuat dan tidak sakit. Sistem imun ini tidak memiliki tempat khusus di dalam tubuh manusia dan tidak dikontrol oleh otak. Secara garis besar, sistem imun terbagi menjadi dua, imunitas terbagi menjadi dua, yaitu imunitas alamiah atau natural dan imunitas yang didapat. Imunitas alamiah terbagi menjadi imunitas aktif dan pasif. Kalau aktif itu adalah antibodi terbentuk setelah seseorang mengalami infeksi. Sedangkan imunitas alami yang pasif itu biasanya didapat dari ibu kepada janinnya. Biasanya 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun pertama itu janin masih mempunyai sistem imunitas yang baik karena didapat dari kekebalan tubuh ibu. Setelah itu akan menurun. Sedangkan imunitas didapat secara aktif yaitu didapatkan setelah vaksin, di mana antibodi ini terbentuk setelah antigen dimasukkan, sehingga terbentuk antibodi ini setelah vaksin. Sedangkan imunitas yang didapat secara pasif biasanya diberikan antibodi dari luar kalau kita menderita penyakit tertentu, dan ini biayanya sangat mahal dan spesifik untuk jenis antibodi tertentu, tidak bisa satu dipakai untuk semua. Hal yang lain, vaksin. Ini yang juga sering kita dengar akhir-akhir ini. Vaksin itu apa toh? Merupakan senyawa biologis yang diberikan kepada seseorang untuk merangsang terbentuknya antibodi. Antibodi tadi dipakai untuk menyerang antigen begitu ya, sehingga terbentuk kekebalan melawan penyakit infeksi. Vaksin ini isinya kuman yang dilemahkan atau dimatikan atau bagian tertentu dari kuman.
Selain itu, ditambahkan dengan bahan tambahan untuk memperkuat efektivitas vaksin serta bahan pengawet dan bahan stabilisasi. Semua ini akan diisinya vaksin, ya. Nah, ada lagi hal yang sangat-sangat mengundang perhatian, varian baru COVID-19. Secara umum, semua virus termasuk COVID-19 mudah bermutasi sehingga terjadi perubahan genetik. Sehingga pada varian yang berbeda, virus mempunyai efek yang berbeda pada tubuh. Bila terjadi mutasi virus, maka ia akan lebih mudah menular, di mana tingkat keparahannya akan meningkat, dan kemampuan seseorang untuk mengatasi netralisasi dari antibodi itu juga menurun, serta mengurangi efektivitas terapi yang sudah ada. Semakin banyak virus menginfeksi populasi, maka mutasinya akan semakin meningkat. Ini yang disebut variants of concern. Jadi ini tidak bisa kita hindari karena ini sifat umum dari virus, gitu ya. Beberapa varian baru yang sudah dicatat yaitu varian Alpha, itu yang terdeteksi pertama kali di Inggris pada 2 November 2020, kemudian cepat segera muncul varian Beta pada Desember 2020, ini terdeteksi pertama di Afrika Selatan, kemudian varian Gamma terdeteksi di Brasil 1 bulan kemudian pada Januari 2021, dan saat ini adalah varian Delta yang dideteksi pertama kali di India. Ini yang penularannya jauh lebih cepat dari pertama yang ditemukan di Wuhan, China. Slide ini akan menjelaskan dan mudah-mudahan memahamkan kenapa virus bermutasi dan apa bahayanya bila virus bermutasi. Jadi virus ketika menyerang manusia, dia akan merusak sel-sel tubuh manusia sesuai targetnya. Setiap virus mempunyai target yang berbeda. Tetapi kita punya namanya sistem kekebalan. Sistem imunitas yang diharapkan menghambat perkembangan virus. Sehingga kalau kita masih bisa melawan dengan kekebalan kita, maka kita akan punya antibodi dan tidak terinfeksi dalam jangka yang panjang dan tidak sampai sakit, gitu ya. Tetapi ketika antibodi terbentuk, virus ini akan belajar jauh lebih cerdas. Dia akan bermutasi untuk mengelabui sistem kekebalan tubuh manusia dan menjadi semakin kuat dan semakin cepat berkembang biak. Nah, kalau kekebalan tubuh kita tidak bisa mengalahkan ini, maka kita akan mengalami suatu sakit. Seperti saat ini, banyak teman, kerabat yang menderita COVID-19. Bagaimana cara agar kita terhindar dari COVID-19? Tidak ada jalan lain selain 5M. Patuhi 5M dan senantiasa lakukan tanpa henti di mana saja, kapan saja, yaitu senantiasa memakai masker, menjaga jarak minimal 2 meter, mencuci tangan yang bersih dengan air mengalir, atau kalau kita tidak menemukan air, kita menggunakan hand sanitizer, menghindari kerumunan, ini yang paling penting, dan mengurangi mobilitas. Kenapa kok mengurangi mobilitas? Agar virus tadi tidak bisa nemplok ke orang lain dan menularkan ke orang yang rentan. Karena kalau dia tidak punya agen pembawa, maka virus ini akan mati. Ya. Kenapa itu kita harus berpartisipasi, mengurangi mobilitas. Selain itu, jangan lupa, selain 5M juga harus dilakukan tambahan, jangan menyentuh wajah, mata, hidung, atau mulut, karena kita tidak bisa pastikan tangan kita ini bersih atau tidak. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Kenapa petugas kesehatan selalu menggunakan alat pelindung diri, seperti itu ya. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Kemudian membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering disentuh atau digunakan bersamaan dengan cairan desinfektan. Misalnya apa? Meja untuk menulis, gagang pintu, telepon, handphone, dan lain-lain. Tutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kalau tidak ada tisu, kita harus menekuk
dengan siku kita, kemudian buanglah tisu pada tempatnya dan cuci tangan hingga bersih. Selain itu, jangan lupa untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan konsumsi makanan bergizi, vitamin, serta olahraga yang rutin. Masker, ini menjadi isu yang besar ya selama pandemi COVID dan harus senantiasa kita pakai. Saya kenalkan, jenis masker itu ada masker kain, masker medis pun ada yang 2 lapis, 3 lapis, dan ada yang saya kenalkan namanya masker N95 gitu ya. Masker kain itu masker yang terbuat dari kain. Ya. Ini untuk menyikapi kelangkaan yang terjadi pada masker medik. Masker ini dibuat minimal 3 lapisan, di mana lapisan depan itu adalah non-anyaman tahan air, kemudian lapisan tengah itu lapisan microfiber, kain non-anyaman, dan lapisan yang terbelakang adalah kain biasa non-tenunan. Masker kain ini dapat digunakan ketika berada di tempat umum, tetapi tetap menjaga jarak 2 meter. Pada kegiatan yang mempunyai risiko tinggi, misalnya penanganan jenazah COVID atau merawat pasien COVID, tidak disarankan menggunakan masker kain. Harus menggunakan masker medik dengan standar khusus, gitu ya, dengan APD. Kemudian yang masker medik itu merupakan masker bedah yang memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan luar kain tanpa anyaman yang kedap air, lapisan tengah merupakan lapisan filter densitas tinggi, dan lapisan dalam yang menempel langsung ke kulit dengan yang mempunyai fungsi untuk menyerap cairan berukuran besar yang keluar dari pemakai masker ketika batuk, bersin, atau bernafas. Masker medik ini efektif untuk menyaring droplet yang keluar dari pemakai ketika batuk atau bersin. Namun, masker ini bukan merupakan barier proteksi pernafasan karena tidak bisa melindungi pemakai dari terhirupnya partikel airborne yang lebih kecil. Varian dari masker medik ada yang namanya N95, di mana memiliki kelebihan tidak hanya melindungi pemakai dari paparan cairan yang ukurannya droplet, namun juga cairan hingga yang ukurannya aerosol dan mempunyai face shield yang fit yang ketat sehingga mendukung pemakai terhindar dari paparan aerosol asalkan shield ini dipastikan terpasang dengan benar. Itu masker N95. Masker ada, tapi yang penting lagi kita tahu cara pakainya yang benar. Kalau nggak benar juga kurang efektif. Yang pertama, pastikan ukuran masker sudah tepat sesuai dengan wajah kita, tidak terlalu kegedean atau kekecilan. Kedua, pastikan masker dalam keadaan baik, tidak robek, gitu ya. Kemudian cuci tangan sebelum menyentuh masker, kemudian pelajari mana bagian atas, bawah, luar, dalam dari masker. Untuk masker karet, kaitkan tali di belakang telinga, jadi ear loop namanya ya. Kemudian setelah itu atur posisi kawat di atas hidung dengan tepat dan rapat. Untuk masker yang tali atau yang namanya head loop begitu ya, kita posisi kawat dengan kita pastikan dulu posisi di hidung kita ini pas, kemudian yang atas ditalikan secara erat dulu ke bagian belakang kepala, kemudian dilanjutkan menarik bagian bawah hingga menutupi dagu, kemudian talinya diikatkan di bagian kepala kita cukup rapat. Kemudian diatur masker supaya menutup hidung sampai ke dagu. Dan gantilah masker secara berkala. Ini untuk lebih menjelaskan, cuci tangan, kondisi masker dipastikan, kemudian ganti masker sesering mungkin, kemudian pastikan depan, belakang, atas, belakang, head loop dipasang benar, ear loop dipasang yang benar, gitu ya. Setelah memakai masker, cara melepasnya pun harus benar supaya tidak kita terinfeksi oleh hal-hal yang melekat pada masker. Yang pertama, kita cuci tangan sebelum menyentuh masker, kemudian lepaskan masker dengan hati-hati, jangan memegang bagian depan masker. Kalau kita ada yang tali, kita lepaskan talinya. Kalau yang
dikaitkan di telinga juga kita lepaskan karetnya. Kemudian untuk masker kain kita masukkan ke tempat yang aman dan tertutup. Kemudian untuk masker medis dibuang di tempat yang aman dan usahakan sudah digunting supaya tidak disalahgunakan. Setelah selesai kita cuci tangan kita kembali hingga bersih. Di mana saja kita harus pakai masker, kapan saja, di mana saja, tidak ada perkecualian. Kalau kita datang ke pelayanan kesehatan, di tempat umum, di tempat kerja, di sekolah, di rumah, harusnya selalu seperti ini. Karena kita tidak pernah tahu siapa pembawa virus itu yang sesungguhnya. Nah, kemudian ini cara cuci tangan yang benar. Karena cuci tangan harus dilakukan sering, tapi kalau caranya salah juga tidak efektif. Pertama, membasahi kedua tangan dengan air bersih yang mengalir, lalu tuangkan sabun secukupnya. Kemudian memutar antar telapak tangan. Kemudian jari saling berkaitan. Setelah itu, punggung tangan juga digosok bergantian kanan dan kiri. Kemudian setelah itu meletakkan jari saling mengunci seperti ini. Terus lakukan kanan dan kiri, kemudian jempol mengusapkan ke telapak tangan dan sebaliknya. Kemudian jari menguncup dan gosokkan di tangan kiri sebaliknya seperti itu. Kemudian bilas dengan air yang mengalir hingga bersih sabunnya. Kemudian keringkan kedua tangan dengan tisu, handuk bersih atau diangin-anginkan. Setelah itu, kalau memungkinkan, matikan keran dengan menggunakan siku. Jangan lagi dengan tangan karena tangan kita sudah bersih. Gitu ya. Kemudian durasinya kita mencuci tangan dari langkah 1 sampai langkah 9 tadi kira-kira 20 sampai 60 detik 1 menit gitu ya. Kalau kita pakai hand sanitizer atau hand scrub antiseptik, kita durasinya 20 sampai 30 detik. Jadi kapan kita pakai hand sanitizer, kita sebelumnya harus tahu namanya hand sanitizer itu adalah cairan atau gel yang digunakan untuk mengurangi kuman pada tangan. Biasanya mengandung alkohol yang berfungsi membunuh kuman. Kandungannya sekitar 60-95% alkohol. Jika kondisi tangan sangat kotor atau berminyak, misalnya sehabis makan, berkebun, memegang sampah, kita disarankan tidak memakai hand sanitizer tapi bersihkan dengan sabun dan air yang mengalir. Tapi kalau kita misalnya cuci tangan sebelum makan untuk memastikan, terus setelah buang air besar atau kecil kalau nggak ada sabun, terus setelah menutup hidung, setelah menyentuh binatang kita bisa gunakan untuk hand sanitizer. Berikut cara memakai hand sanitizer yang benar, sebaiknya tidak ada ya kita memakai perhiasan seperti itu, kemudian tuangkan hand sanitizer pada satu telapak tangan, kemudian gosok dengan telapak tangan yang lain, kemudian gosok seluruh bagian tangan dengan telapak tangan yang lain, kemudian kayak tadi seperti itu tadi tahapannya, kemudian setelah rata biarkan mengering. Seperti itu cara memakai hand sanitizer. Kemudian yang tak kalah penting dan sangat urgen dilakukan saat ini adalah physical distancing, menjaga jarak fisik. Ini adalah cara yang ampuh untuk memutus rantai penularan, mengendalikan infeksi. Jadi disarankan orang tidak membatasi kunjungan ke tempat yang ramai atau kontak langsung dengan orang lain, tidak dianjurkan berjabat tangan serta jaraknya minimal 2 meter saat berinteraksi dengan orang, terutama juga dengan orang yang sakit atau berisiko tinggi menderita COVID. Jadi dengan orang sehat, apalagi dengan orang yang berisiko tinggi sakit. Physical distancing tidak berarti social distancing, tidak peduli, tidak. Kita harus saling peduli dan saling membantu. Tapi bentuknya kita rubah menjadi bentuk-bentuk yang lebih aman dengan media komunikasi.
Beberapa contoh untuk physical distancing, misalnya tidak masuk ke sekolah, tidak pembelajaran tatap muka, belajarnya di rumah, kemudian bekerja secara daring, jadi pekerjaan tetap bekerja tapi dilakukan di rumah, begitu ya. Menunda pertemuan atau acara yang dihadiri orang banyak, misalnya konferensi, seminar, rapat, arisan, pesta ulang tahun, pesta pernikahan, gitu ya. Dan menggantinya menjadi pertemuan secara online melalui konferensi radio, telekonferensi, dan lain-lain. Menggantikan silaturahmi dengan orang tua, teman, kerabat, sahabat dengan komunikasi dengan media digital, misalnya dengan telepon, video call, dan media yang lain. Kemudian isolasi mandiri merupakan suatu protokol yang wajib dilakukan oleh tiap orang, yaitu untuk tinggal dalam rumah atau tempat tinggal masing-masing sambil melakukan upaya pembatasan fisik dengan orang lain. Orang yang wajib melakukan isolasi mandiri adalah orang yang memiliki gejala COVID-19 yang ringan. Kemudian orang yang dicurigai atau sudah terkonfirmasi COVID tapi gejalanya itu ringan. Orang yang memiliki riwayat berpergian ke zona merah COVID-19 dalam 2 minggu terakhir, dan yang sedang menjalani pemeriksaan rapid test dan hasilnya belum keluar, itu juga wajib melakukan isolasi mandiri. Perlukah tetap memakai face shield setelah semua prosedur itu? Face shield pada dasarnya merupakan salah satu jenis alat pelindung diri dan dapat mencegah penularan, tetapi tetap harus dibarengi dengan protokol kesehatan yang lain, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita memakai face shield adalah, pertama, gunakan sejak kita dari keluar rumah. Jadi jangan nanggung-nanggung ya, sudah sejak awal gitu ya. Jangan lepas selama masih di luar rumah, karena selama dipakai sudah mungkin ada kontaminasi dari virus. Usahakan tidak copot pakai jika sangat tidak terpaksa. Setelah sampai rumah kembali, lepas face shield di tempat yang aman dan bersihkan dengan benar. Cara membersihkan face shield, yaitu letakkan face shield di tempat yang aman, yaitu tempat yang mudah dibersihkan jauh dari makanan dan orang-orang sekitar. Kemudian bersihkan dengan air mengalir dan sabun. Jika tidak ada sabun dan air, dapat menggunakan alkohol 70%. Bersihkan dengan durasi yang tepat dan benar. Jadi kalau menggunakan sabun, kira-kira lebih dari 20 detik, minimal 20 detik. Kalau menggunakan alkohol 70 atau disinfektan lain, semprotkan dan biarkan sekitar 30 detik sampai 4 menit sampai kering sendiri. Lebih mudah membersihkan face shield dari bahan plastik. Jika kita menggunakan face shield tergabung dengan topi, maka cucilah seluruh bagian face shield termasuk topinya. Karena di situ juga mungkin sudah tertempel oleh virus. Ya. Sekali lagi, jangan lupa senantiasa menjaga kebersihan diri. Ketika kita keluar rumah, sampai di rumah, tolong lepaskan alas kaki di luar rumah, semprot dengan cairan desinfektan. Cuci tangan dengan air yang mengalir, sterilkan barang bawaan seperti tas dan lain-lain. Buang atau cuci masker setelah digunakan. Maksudnya yang dicuci itu masker medik pasti ya. Kalau yang dibuang itu yang dicuci masker kain, yang dibuang masker medik gitu ya. Bila hendak membuang masker medik, tolong potong masker menjadi beberapa bagian supaya tidak disalahgunakan. Setelah itu langsung bersihkan diri, mandi bersih, sikat gigi, bersihkan wajah dan rambut. Gantilah baju dengan baju bersih dan letakkan baju kotor di tempat yang tertutup. Jangan lupa perhatikan kebersihan kuku. Berikut adalah etika untuk bersin dan batuk. Saat bersin dan batuk, tutuplah mulut dengan menggunakan tisu. Jika tidak tersedia tisu, tutuplah mulut dan hidung dengan siku bagian dalam. Setelah itu, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Buanglah tisu pada tempat sampah secara benar. Hal ini harus kita lakukan agar droplet yang keluar dari mulut kita tidak menyebar ke tempat lain.
dan hal ini sangat berguna untuk mencegah penyebaran berbagai penyakit infeksi. Kemudian jangan lupa juga sering-sering membersihkan permukaan barang yang sering disentuh, karena virus COVID-19 ini dapat bertahan di permukaan benda selama beberapa jam hingga hari, tergantung jenis bendanya. Penting sekali untuk membersihkan benda yang sering disentuh bersama seperti telepon genggam, gagang pintu, perangkat komputer, meja, dan lain-lain. Kita dapat menggunakan cairan desinfektan atau alkohol 70%. Cairan desinfektan berbeda dengan hand sanitizer. Cairan desinfektan untuk permukaan ini dapat dibuat sendiri dengan mencampurkan cairan pemutih dengan air dengan perbandingan tertentu. Tidak ada jalan lain, kita harus bersiap untuk new normal. Dan ini perlu pembiasaan. Karena kalau tidak terbiasa, kita tidak punya karakter yang baru seperti itu. Di mana saja dan kapan saja kita harus selalu menerapkan new norm ini. Baik kita dalam layanan kesehatan, tempat umum, tempat kerja atau sekolah, dan di rumah kita sendiri. Kebiasaan hidup bersih dan sehat tidak boleh ditunda, harus mulai saat ini dan mulai dari diri sendiri. Pakai masker, ketika keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain, cuci tangan sering-sering dengan menggunakan sabun dan air mengalir, dan kalau tidak bisa dengan hand sanitizer, tidak menyentuh wajah, mengusap hidung, mengucek mata, dan menyentuh mulut, selalu membawa hand sanitizer, makan bergizi seimbang, rajin olahraga, jaga jarak dan hindari bersalaman. Sedapat mungkin kita dapat menggunakan pembayaran dengan uang elektronik, setiba di rumah langsung mandi, dan menyimpan benda-benda dengan aman dan bersih. Etika batuk harus senantiasa diterapkan, dan hindari penggunaan alat pribadi secara bersamaan. Ingat, pada kondisi yang serba sulit ini, saling memberikan dukungan satu sama lain, saling memberikan penguatan satu sama lain akan meringankan kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita dapat mencapai keinginan kita dengan realistis, rasional, kita dapat maju secara pendidikan, kepandaian, kita dapat meraih cita-cita kita, dan nanti akhirnya kehidupan seluruh umat manusia akan menjadi lebih baik lagi, baik dalam tataran pribadi, keluarga, dan kehidupan bermasyarakat. Jadilah keluarga yang suportif, teman yang suportif, sahabat yang suportif, anggota yang masyarakat yang suportif, saling mengingatkan, saling menjaga, saling memberikan semangat, sehingga menjadi influencer yang positif. Penting, membutuhkan banyak influencer positif di masa pandemi ini. Satu kata kunci untuk melewati kehidupan kita yang serba sulit melawan pandemi. Pertama, kenali diri sendiri dan motivasilah diri sendiri. Termasuk kita semua sebagai seorang pelajar, kita harus tahu tujuan dan cita-cita yang akan kita raih, fokus di sana. Kembangkan kemampuan berkomunikasi yang baik dengan sesama untuk saling mengingatkan dengan sopan dan bijaksana, bisa beradaptasi pada situasi apapun termasuk pada situasi pandemi ini, dapat mengelola stres dan mempunyai kondisi emosi yang stabil. Dengan demikian, kita akan mampu memutus mata rantai penularan COVID dan memelihara tatanan kehidupan kita sehingga kita kembali ke kondisi yang sehat, tenang, damai, sehingga semua yang kita inginkan dan kita citakan dapat tercapai. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat menyongsong masa depan yang cerah.